Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tommy Haris. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas final project aplikasi basis data. Nama-nama dari kelompok kami, yang pertama ada Ezra Stefani, yang kedua ada Igna Khairunisa, yang ketiga ada Muhammad Tommy Haris, yang keempat ada Tiara Aprilia Sani Lubis. Latar belakang: di era pandemi seperti saat ini, banyak masyarakat yang membutuhkan uang atau modal tambahan untuk membangun usaha atau kebutuhan lainnya. Dengan melihat peluang tersebut, kami memiliki ide untuk memilih koperasi simpan pinjam sebagai tugas final project kami. Seperti yang kita ketahui, bahwa di Indonesia masih banyak orang yang menggunakan koperasi simpan pinjam. Koperasi ini bertujuan untuk membantu para anggotanya dalam hal pengemodalan dan pengembangan usaha yang dimilikinya. Rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa itu database, IRD, LRS, dan command prompt. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi simpan pinjam koperasi. Dan yang ketiga, bagaimana membangun sistem informasi agar dapat mempermudah proses bisnis yang terjadi di koperasi. Berikut penyelesaian masalahnya. Yang pertama, perancangan sistem informasi dibuat dengan menggunakan flowchart, DFD, ERD, dan normalisasi. Yang kedua, sistem informasi berbasis website yang dapat mempermudah proses pelayanan simpan dan pinjam pada koperasi serta memberikan informasi data simpan dan pinjam pada anggota melalui pesan singkat atau SMS. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Fungsi database. Yang pertama, database berfungsi untuk mengelompokkan data dan mempermudah dalam proses identifikasi data. Yang kedua, memudahkan dalam akses, edit, tambah, delete, dan menyimpan data. Dan yang terakhir, menjadi solusi untuk mengatasi masalah penyimpanan data konvensional yang memerlukan ruang yang besar dan memakan biaya yang banyak. Saya Igna Khairunisa akan menjelaskan mengenai IRD. Apa itu IRD? IRD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol berikut. Berikut ini adalah simbol dasar yang digunakan dalam pembuatan IRD. Yang pertama ada simbol yang berbentuk persegi panjang atau entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Yang kedua ada simbol belah ketupat, yaitu relasi atau hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Jenis hubungannya antara lain ada one to one, one to many, dan many to many. Yang ketiga ada simbol yang berbentuk elips, yaitu atribut atau karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Yang terakhir ada simbol garis, yaitu hubungan antar entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan IRD. Tahap pertama yaitu penentuan entitas. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Tahap kedua yaitu penentuan atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Tahap ketiga yaitu penentuan kardinalitas relasi, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Dan yang terakhir yaitu tahap keempat yaitu pembuatan IRD.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai tahapan IRD kelompok koperasi simpan pinjam. Tahap pertama yaitu penentuan entitas. Di sini ada anggota, pegawai, pinjaman, simpanan, jenis pinjam, jenis simpan, angsuran, dan detail angsuran. Selanjutnya yaitu tahap kedua yaitu penentuan atribut. Di tahap ini kita akan lebih merincikan mengenai entitas yang sudah kita tentukan. Yang pertama ada anggota. Di anggota ada tanggal masuk, alamat, nama anggota, ID anggota sebagai primary key, jenis kelamin, nomor telepon, dan pekerjaan. Lalu ada pegawai. Pegawai ada ID pegawai sebagai primary key, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada pinjaman. Di dalam pinjaman ada nom kwitansi sebagai primary key, tanggal pinjaman, kode jenis pinjam, tanggal jatuh tempo, ID pegawai, ID anggota, nama anggota, jumlah pinjaman, lama angsuran, dan bunga. Lalu ada simpanan. Di simpanan ada kode simpanan, tanggal simpanan, kode jenis simpan, ID pegawai, nama pegawai, ID anggota, nama anggota, dan total simpanan. Selanjutnya ada jenis pinjam. Di jenis pinjam ada kode jenis pinjam sebagai primary key, no kwitansi, maksimal angsuran, dan bunga. Lalu ada jenis simpan. Di jenis simpan ada kode jenis simpan, kode simpan, nama jenis simpan, dan jumlah simpanan. Selanjutnya ada angsuran. Di sini ada kode angsuran sebagai primary key, kode jenis pinjam, ID anggota, tanggal pembayaran, angsuran ke, dan besar angsuran. Untuk angsuran ke dimaksudkan di sini yaitu saat kita membayar angsuran ke berapa. Selanjutnya ada detail angsuran. Di dalam detail angsuran ada kode angsuran, tanggal jatuh tempo, dan besar angsuran. Di tahap ketiga ini ada penentuan kardinalitas relasi. Yang pertama ada pegawai mengolah data anggota. Untuk relationship di sini ada one to many, dan untuk atribut penghubung di sini ada ID pegawai. Selanjutnya ada anggota meminjam pinjaman. Untuk relationship di sini ada one to many, dan untuk atribut penghubung di sini ada ID anggota. Selanjutnya ada anggota melakukan simpanan. Untuk relationship di sini ada one to one, dan untuk atribut penghubung di sini ada ID anggota. Selanjutnya ada pinjaman memilih jenis pinjam. Untuk relationship di sini ada one to one, dan untuk atribut penghubung di sini ada no kwitansi. Selanjutnya ada simpanan memilih jenis simpan. Untuk relationship di sini ada one to one, dan untuk atribut penghubung di sini ada kode simpan. Selanjutnya ada jenis simpan membayar angsuran. Untuk relationship di sini ada one to one, dan untuk atribut penghubung di sini ada kode jenis pinjam. Selanjutnya yang terakhir ada angsuran memiliki detail angsuran. Untuk relationship di sini ada one to one, dan untuk atribut penghubung di sini ada kode angsuran. Di tahap terakhir yaitu tahap keempat pembuatan IR. Bisa kita lihat di sini semuanya saling terhubung. Yaitu ada pegawai mengolah data anggota, selanjutnya anggota meminjam pinjaman, pinjaman memilih jenis pinjam membayar angsuran, angsuran memiliki detail angsuran. Lalu anggota melakukan simpanan, simpanan memilih jenis simpan. LRS Logical Record Struktur adalah representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas jumlah tabel dan proyek NK sebagai berikut. 1. One-to-one. Satu entitas berhubungan dengan paling banyak satu entitas lain. 2. One to many. Satu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas lain. 3. Many to many. Beberapa entitas dapat berhubung dengan beberapa entitas lain. Tabel LRS. Tabel LRS terdiri dari anggota, pegawai, jenis pinjaman, simpanan, jenis simpanan, angsuran, detail angsuran. Untuk tabel anggota terhubung dengan pinjaman dan simpanan. Tabel pegawai
terhubung dengan angsuran. Untuk pinjaman terhubung dengan jenis pinjaman dan angsuran. Untuk angsuran terhubung dengan detail angsuran. Untuk tabel simpanan terhubung dengan jenis simpanan. Command Prompt adalah aplikasi command dan entrepreneur yang tersedia di sebagian besar sistem operasi Windows, digunakan untuk menjalankan perintah yang dimasukkan. Sebagian besar dari perintah ini mengotomatiskan tugas-tugas melalui script dan batch file, melakukan fungsi administrasi tingkat lanjut, dan memecahkan masalah atau memecahkan beberapa jenis masalah Windows. Command prompt dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database. Ini saya akan menjelaskan langkah pembuatan database menggunakan CMD atau command prompt. Yang pertama, masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt dengan mengetikkan cd /2 lalu enter. Setelahnya mengetikkan tanda petik 2 fmpc /mysql_mysql.exe lalu tanda petik 2 strip u root strip p, setelah itu enter. Setelahnya, jika kita ingin menampilkan seluruh daftar database yang ada, kita menggunakan perintah show databases titik koma, setelah itu enter. Lalu kita membuat database simpan pinjam dengan menggunakan perintah create database koperasi underscore simpan pinjam titik koma, setelah itu enter. Lalu kita mengaktifkan database yang telah kita buat dengan perintah use koperasi underscore simpan pinjam titik koma, setelah itu enter. Lalu kita membuat tabel yang dibutuhkan, seperti kita membuat tabel anggota dengan perintah create table anggota buka kurung ID anggota dengan tipe data char dengan size 7, lalu nama anggota dengan tipe data varchar dengan size 25, alamat dengan tipe data varchar dengan size 25, nomor telepon dengan tipe data char dengan size 12, pekerjaan dengan tipe data varchar dengan size 20, tanggal masuk, date, label, tutup kurung, titik koma, setelah itu enter. Setelah itu kita menambahkan primary key pada setiap table dengan menggunakan perintah alter table anggota add primary key buka kurung ID underscore anggota tutup kurung titik koma enter. Setelah itu, jika kita ingin melihat struktur tabel yang telah kita buat, kita dapat mengetikkan perintah dash anggota titik koma, setelah itu enter. Setelahnya, jika kita ingin mengisikan data pada masing-masing tabel yang telah kita buat, kita menggunakan perintah insert, seperti menambahkan data pada tabel anggota dengan perintah insert input anggota, buka kurung ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, pekerjaan, tanggal masuk, tutup kurung, values, lalu enter. Setelah itu, buka kurung, tanda petik 1, lalu memasukkan data-data yang sesuai, seperti ID anggota 0001234, tanda petik, lalu koma, tanda petik lagi nama anggota Jessica, koma, tanda petik, alamat, Kelapa Gading, tanda petik, koma, tanda petik, nomor telepon, lalu tanda petik lagi, koma, tanda petik, pekerjaan mahasiswa, tanda petik, koma, tanda petik, tanggal masuk, yaitu tanggal masuk 16/02/2021, tanda petik, tutup kurung, koma. Lalu enter, lalu memasukkan data dengan cara yang sama. Jika sudah selesai, diakhiri dengan tutup kurung, lalu titik koma, setelah itu enter. Jika kita ingin menampilkan data yang telah kita masukkan ke dalam tabel, kita dapat menggunakan perintah select tanda bintang from anggota titik koma, setelah itu enter. Berikut adalah contoh pembuatan tabel anggota pada command prompt.
kita mengetikkan perintah create table anggota, buka kurung, ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, pekerjaan, tanggal masuk, beserta dengan tipe data dan juga size yang sesuai. Lalu tutup kurung dan juga titik koma, setelah itu enter. Setelahnya, jika kita ingin melihat struktur data dari tabel, kita mengetikkan perintah dash anggota, titik koma, setelah itu enter. Lalu kita mengisikan data kepada tabel anggota dengan perintah insert into anggota, buka kurung ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, pekerjaan, tanggal masuk, lalu tutup kurung, values, enter. Setelah itu buka kurung, tanda ketik, lalu memasukkan data-data yang diperlukan. Setelah itu diakhiri dengan tutup kurung dan juga tanda titik koma, setelah itu enter. Lalu jika kita ingin melihat isi dari data tabel yang telah kita isi, kita menggunakan perintah select, tanda bintang, from anggota, titik koma, lalu enter. Lalu kita membuat tabel pegawai dengan perintah yang sama seperti pembuatan tabel anggota. Kita membuat tabel dengan perintah create table, lalu memasukkan data-data yang diperlukan beserta tipe data dan juga size. Setelah itu tutup kurung dan juga titik koma, lalu enter. Lalu penambahan primary key dengan perintah alter table pegawai, add primary key, buka kurung ID pegawai, tutup kurung, lalu titik koma, setelah itu enter. Lalu dash pegawai, titik koma, enter. Insert into pegawai, buka kurung ID pegawai, nama pegawai, alamat, nomor telepon, tutup kurung, setelah itu values, enter. Lalu memasukkan data-data yang diperlukan, yakni dengan tutup kurung dan juga titik koma, setelah itu enter. Menampilkan isi data dari tabel dengan perintah select, tanda bintang, from pegawai, tutup, lalu titik koma, lalu enter. Nah, itu pembuatan tabel pinjaman, create table, penambahan primary key dengan alter table, lalu dash pinjaman, insert into pinjaman untuk menambahkan data pada tabel, lalu ada select, tanda bintang, from pinjaman untuk menampilkan isi pada tabel. Lalu pembuatan tabel jenis pinjaman masih sama perintahnya seperti sebelumnya, create table, alter table, dash, insert, dan juga select from. Menu simpanan, create table, alter table untuk penambahan primary key, dash, select from, insert into untuk penambahan data pada tabel. Tabel jenis simpanan, create table, jenis simpanan, alter table, jenis simpanan, dash, jenis simpanan, insert into jenis simpanan, lalu select from jenis simpanan. Lalu ada tabel angsuran, create table angsuran, alter table, dash, insert into, lalu select from. Tabel detail angsuran, create, alter table, dash, insert into, select from, lalu titik koma, setelah itu enter. Setelahnya, jika kita ingin menampilkan daftar tabel yang telah kita buat, kita menggunakan perintah show tables, titik koma, lalu enter. Setelahnya akan tampil tabel-tabel yang telah kita buat pada database koperasi simpan pinjam, seperti tabel anggota, tabel angsuran, tabel detail angsuran, tabel jenis pinjaman, tabel jenis simpanan, pegawai, pinjaman, lalu ada simpanan. Selanjutnya kesimpulan. Database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaan. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol.
LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Command Prompt atau CMD adalah aplikasi penerjemah baris perintah yang tersedia di sebagian besar sistem operasi Windows. Ini digunakan untuk menjalankan perintah yang dimasukkan. Sebagian besar perintah tersebut mengotomatiskan tugas melalui script dan file batch, melakukan fungsi administratif tingkat lanjut, dan memecahkan atau menyelesaikan jenis masalah Windows tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.